أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Ya, silakan merapat. Yang baru bergabung silakan merapat. Ya, silakan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Mukhlisin yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kemudahan untuk istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas hidayah, istiqamah di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengerjakan berbagai macam ketaatan. Yang besar harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita dan menjadikan amal soleh yang kita kerjakan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Dan alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini pertemuan perdana setelah sebelumnya kita libur beberapa waktu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berberkah ini di rumah Allah yang diberkahi ini, Masjid Jami' Al-Mukhlisin, dalam rangka duduk sesaat, menambah keimanan, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk sesaat dalam rangka menambah wawasan, mengangkat kebodohan, dalam rangka mencari apa yang dimotivasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar. Suara saya jelas ya? Suara jelas ya? Baik. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar, niatkan jamaah sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah, niatkan kedatangan kita ke sini untuk belajar, untuk talabul ilm, untuk menimba ilmu, bukan sekedar iseng-iseng saja. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, datang dari rumah ke sini untuk belajar, maka sahhalallahu lahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju apa? Surga. Masya Allah. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana dalam hari ini Allah mudahkan kita, mudahkan dan ringankan langkah-langkah kita
menuju rumah Allah yang diberkahi ini dalam rangka belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ilmu dengan baik dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dan menganugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan Allah jadikan duduk-duduk kita di malam hari ini sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya nasihatkan saya sendiri dan para jamaah tanpa terkecuali. Saya nasihatkan saya pribadi dan para jamaah tanpa terkecuali, ikhwan dan akhwat, setiap harinya kita harus senantiasa memperbarui keikhlasan, memperbarui kesungguh-sungguhan untuk belajar. Ketahuilah bahwasanya innal lada aliman, seseorang itu tidak akan ada yang lahir dalam keadaan cerdas. Tidak ada di antara kita yang lahir dalam keadaan cerdas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi yang masyhur, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Kalian semua hukum asalnya adalah sesat, bodoh, tidak paham apa-apa. Hidayah. Di antara makna hidayah adalah al-ilm. Kecuali orang-orang yang aku berikan ilmu. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan kepada kalian hidayah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena kita tahu bahwa kita bukan orang berilmu, kita bukan orang cerdas, kewajiban kita adalah senantiasa memperbarui semangat untuk belajar. Seorang muslim tidak boleh berhenti belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Al-Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal rahimahullah, seorang ulama yang terkenal, yang telah berhasil menghafal 1 juta hadis. Beliau ditanya oleh murid-muridnya, matal istiraha, kapan engkau istirahat wahai imam? Karena Imam Ahmad menghabiskan usianya untuk belajar, untuk membaca, mengkaji, menulis, mengajar, memberikan faedah kepada murid-muridnya. Imam Ahmad gak pernah liburan, gak pernah berlibur dalam belajar. Dikatakan kepada beliau, kapan engkau istirahat? Kata Imam Ahmad apa? Inda awwali qadamin fil jannah. Kakiku sudah sampai ke surga. Maka bismillah, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk istiqomah di majelis ta'lim ini, dan kemudahan bagi para asatidzah yang lain untuk menyampaikan ilmu kepada para jamaah sekalian, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebelum saya sampaikan materi yang akan saya jelaskan jamaah sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak wabil khusus kepada Bapak Haji Yusuf beserta istri dan keluarga besar yang telah mencanangkan inspirasi kita untuk mengadakan kembali majelis ta'lim yang berbarokah ini, sekaligus mensupport penuh jalannya kegiatan majelis ta'lim yang mulia ini. Semoga Allah jadikan ini semua sebagai pahala jariyah untuk beliau dan keluarga besar. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran panitia, tim Tamyiz Channel, akhuna Syekhuna Faqih dan Syekhuna Ferry hafizahullah, yang telah Masya Allah mempersiapkan semua dengan baik, yang mana juga kita memohon maaf kepada para jamaah apabila ada kekurangan dan mungkin persiapan-persiapan yang kurang disempurnakan. Semoga tidak mengurangi semangat para jamaah untuk menimba ilmu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh jamaah yang hadir, yang mau meluangkan waktu. Semoga Allah balas semuanya dengan pahala berlipat ganda insya Allah. Tidak lupa saya sampaikan kepada seluruh jamaah sekalian, baik ikhwan maupun akhwat, untuk senantiasa fokus dalam belajar, tidak lalai dengan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, sekaligus juga berhati-hati dalam menjaga barang pribadi, baik kendaraan ataupun barang-barang berharga yang ada di tas maupun di kantong, dalam rangka kehati-hatian, dan kita berlindung kepada Allah dari segala hal keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji sesuai dengan flyer yang telah di-share, disebar, dan telah diketahui bersama oleh jemaah. Bahwa pembahasan yang akan kita kaji pada malam hari ini selama beberapa menit ke depan adalah tentang kaidah-kaidah dalam memahami air. Kaidah-kaidah dalam memahami air.
Sebelumnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya pembahasan kaidah-kaidah dalam memahami air yang akan kita kaji ini masuk dalam pembahasan penting dalam disiplin ilmu fikih. Ilmu apa? Ilmu apa? Fikih. Dalam Islam ini alhamdulillah banyak sekali disiplin-disiplin ilmu. Ada pembahasan yang membahas tentang keyakinan kita kepada Allah, namanya pembahasan akidah dan tauhid. Ada pembahasan yang isinya mengkaji tentang sabda-sabda Nabi SAW dan juga status derajat-derajatnya. Apakah bisa diterima, sahih, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, atau dhaif, lemah, dinamakan dengan pembahasan mustalahul hadis. Juga ada pembahasan dalam Islam yang isinya mengkaji tentang pembagian harta warisan. Ketika seorang ayah wafat, lalu sang istri mendapatkan bagian berapa? Sang anak, ilmu faraid, ilmu waris. Termasuk dalam Islam ada pembahasan yang enggak boleh kita tinggalkan. Kita pelajari, kita kaji, kita diskusikan, dan kita amalkan yang dinamakan dengan pembahasan al-fiqh atau fikih. Saya akan sampaikan poin pertama kepada para jamaah tentang definisi ilmu fikih. Definisi ilmu fikih. Fikih secara bahasa, al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa maknanya adalah pemahaman. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Kalau kita mendengar istilah fikih jual beli, berarti dalam Islam seputar jual beli. Ada fikih apa lagi? Fikih udhiyah, fikih kurban. Berarti pemahaman yang tepat tentang masalah kurban. Ada lagi istilah lain, fiqhu al-muamalah atau al-buyu', fikih muamalah atau jual beli. Berarti maknanya pemahaman yang tepat seputar hukum jual beli. Nah, fikih secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Wastilahan, secara istilah ma'rifatul al-amali biadillatiha at-tafsiliyah, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah at-tafsiliyah. Fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat, mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amali, yang bersifat amali. Amali dalam kurung berkenaan dengan ibadah sehari-hari, berkenaan dengan ibadah sehari-hari, dan tidak berkaitan dengan akidah, dan tidak berkaitan dengan tutup kurung, dengan dalil-dalil yang terperinci, dengan dalil-dalil yang terperinci. Baik.
difahami, dihafalkan ya, dan dimurojaah dengan baik. Fikih secara bahasa tadi apa? Secara bahasa apa? Pemahaman. Adapun secara istilah, mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amali. Apa tadi amali maknanya? Berkenaan dengan apa? Ibadah sehari-hari dan tidak berkaitan dengan akidah. Terperinci. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Maka orang yang diberikan pemahaman dalam Islam dinamakan dengan faqih. Orang yang faham ilmu agama. Banyak para ulama memiliki gelar al-faqih, al-faqih, al-faqih. Itu maknanya orang yang faham ilmu agama. Oleh karenanya Nabi SAW memotivasi kita untuk thalabul ilm, untuk belajar ilmu syar'i, karena orang yang belajar kemudian faham ilmu agama, diberikan fikih, menjadi faqih, orang yang faham ilmu agama, maka dia akan dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri seorang hamba, jamaah sekalian, ciri-ciri seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika seorang hamba diberikan pemahaman dalam masalah agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuatnya masalah agama. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya dengan lafaz yufaqihhu, fikih. Ya, faqaha yufaqihu. Dari kata fiqh, fikih. Barang siapa yang sedang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuatnya faham terhadap masalah agama. Berarti ciri-ciri seseorang sedang dikehendaki baik, ciri-ciri seseorang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia menjadi orang yang faham ilmu agama. Dan faham ilmu agama tidak akan terwujudkan melainkan dengan cara apa? Jemaah, saya tanya. Fokus ya. Ya, orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang faham ilmu agama. Faham ilmu agama tidak akan terwujudkan melainkan dengan cara apa? Belajar, bukan diam di rumah, ilmu itu datang sendiri, enggak mungkin, jemaah sekalian. Oleh karenanya juga Nabi SAW mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Nabi SAW menepuk dada Abdullah bin Abbas lalu mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Abdullah ibnu Abbas al-fiqh. Apa tadi al-fiqh artinya? Pemahaman dalam masalah agama, dan ya Allah ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Berkat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian keberkahan doa Rasulullah SAW, Allah berikan kepada Abdullah ibnu Abbas al-fiqh, fikih, pemahaman terhadap masalah agama. Oleh karena itu meskipun Abdullah ibnu Abbas baru berusia 13 tahun ketika Nabi SAW wafat, namun Abdullah ibnu Abbas telah menjadi bahrul ulum, lautan ilmu. Maka diantara jajaran doa-doa yang kita minta kepada Allah, jangan cuma harta saja, jangan cuma jabatan saja, jangan cuma kesehatan saja. Di antara jajaran doa-doa yang wajib kita minta kepada Allah apa? Ya Allah, berikan kepadaku fikih, pemahaman yang baik dalam masalah agama. Dan jangan lupa doakan kepada anak-anak kita agar mereka menjadi keturunan-keturunan, generasi-generasi yang memiliki fikih, pemahaman yang baik dalam masalah agama. Rasulullah SAW begitu ikhlas mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allah mengabulkan. Abdullah bin Abbas di usia 13 tahun sudah faham isi kandungan Al-Quran dan faham ilmu agama dan menjadi rujukan para sahabat saat itu.
13 tahun kita lagi ngapain? Main game ya. Anak 13 tahun ya. Masya Allah, lagi sejak belajar online ya. Mereka silaturahmi online, tapi lewat perantara game. 13 tahun versi Abdullah bin Abbas sudah jadi lautan ilmu. Bukan mustahil kita menjadi orang faham ilmu agama, bukan mustahil. Maka minta kepada Allah al-fiqh, mintalah kepada Allah fikih, pemahaman terhadap masalah agama. Adapun fikih secara istilah, ini pembahasan kita di malam hari ini jemaah sekalian. Fikih secara istilah, dan ini pembahasan kita, adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amali. Bersifat amali kata para ulama maknanya adalah membahas tentang ibadah sehari-hari. Berarti fikih itu adalah ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui tentang perincian ibadah sehari-hari. Seperti apa ibadah sehari-hari? Sholat, apalagi? Atau enggak mesti sehari-hari, yang kita laksanakan seminggu sekali, setahun sekali. Ya, selain sholat apa selain sholat? Puasa, apalagi? Nikah enggak dibahas nikah? Enggak mau bahas apa gimana ini? Mau ya? Apalagi ibadah sehari-hari? Berkurban, umroh, haji. Berarti fikih itu ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang faedahnya meluas, sangat luas daripada ilmu-ilmu yang lain. Dengan belajar fikih jemaah sekalian, kita dapat mengetahui tata cara ibadah yang benar. Kita nggak bakal bisa mengetahui perincian sholat yang benar seperti apa kalau kita nggak pernah belajar ilmu fikih. Kita nggak bakal tahu perbedaan jemaah sekalian, gerakan-gerakan dalam sholat yang hukumnya rukun, gerakan-gerakan dalam sholat yang hukumnya wajib, gerakan-gerakan dalam sholat yang hukumnya sunnah. Nanti kalau kita lupa mengerjakan gerakan yang rukun, kita harus berbuat apa dalam sholat? Kalau kita meninggalkan gerakan yang wajib, kita harus berbuat apa? Kalau meninggalkan gerakan yang sunnah, kita harus berbuat apa? Kita nggak bakal tahu jawabannya kalau kita nggak pernah belajar ilmu apa? Fikih. Tata cara puasa, kita nggak akan pernah tahu pembatal-pembatal puasa. Kita nggak akan pernah tahu orang yang berpuasa sunnahnya berbuat apa saja. Kita nggak akan pernah tahu puasa itu akan besar pahalanya dengan cara apa kalau kita nggak pernah belajar ilmu fikih. Cara wudu, kita nggak akan tahu cara wudu dari A sampai Z-nya. Pembatal-pembatal wudu pernah belajar ilmu fikih. Maka bersyukur Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar fikih, dan kita akan kaji ini meskipun mungkin sebulan sekali, enggak masalah. Sedikit lebih baik, jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka semoga Allah berikan kita kemudahan ya untuk memahami ilmu ini dengan baik dan benar, dan kemudahan untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, jemaah sekalian, ilmu fikih ilmu yang membahas tentang ibadah sehari-hari. Ibadah sehari-hari tidak berkenaan dengan akidah. Contoh pembahasan akidah apa? Ada yang tahu? Contoh pembahasan tauhid apa? Apa? Nih kompak diam semua nih, gimana ini? Ada masalah apa ya? Contoh pembahasan tauhid apa jemaah? Contohnya rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Baik, ngomong-ngomong rukun Islam ada berapa ini? 5 apa 6? 5 ya. Baik, rukun iman ada berapa? 6 ya. Jangan lupa ya. Fatal kita belajar fikih, perbedaan pendapat ulama, rukun Islam, iman, lupa nih ada berapa. Nah, pembahasan rukun Islam, perincian masalah syahadat, perincian masalah sholat, perincian masalah zakat dan seterusnya, orang-orang yang meninggalkannya hukumnya apa dan seterusnya. Kemudian perincian masalah keyakinan kita terhadap Allah, di mana Allah dan seterusnya, itu pembahasan akidah, tidak ada dalam bab fikih. Begitupun masalah rukun-rukun iman. Iman kepada Allah caranya seperti apa? Iman kepada malaikat caranya seperti apa? Iman kepada para nabi caranya seperti apa? Maka salah kalau ada orang nyari nama-nama nabi di buku fikih, nggak ada.
Atau nyari nama-nama malaikat beserta tugasnya di buku fikih yang nggak ada. Sebaliknya, cari masalah hukum orang syahud awal tapi di bab akidah yang nggak bakal ketemu. Karena masing-masing disiplin ilmu ada bukunya, dan pembahasan fikih adalah pembahasan yang khusus membahas seputar tata cara ibadah sehari-hari dengan dalil-dalil yang terperinci. Jelas sampai sini? Bisa dipahami ya insyaallah ya. Berarti sudah punya gambaran fikih itu belajar apa? Baik. Yang berikutnya. Buku fikih yang kita jadikan sebagai panduan adalah kitab Al-Wajiz. Kitab sesuai dengan namanya, ringkas. Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Saya memilih kitab tersebut karena dianjurkan oleh para ulama untuk dijadikan sebagai kurikulum level dasar bagi yang ingin belajar ilmu fikih. Yang alhamdulillah Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi selaku pengarang daripada kitab tersebut membawakan dalam kitab beliau dalil-dalil yang sangat membuat kita puas dan bisa memahami dengan baik. Dalil-dalil yang sahih dari Quran maupun sunnah, dan pastinya sesuai dengan pemahaman para ulama, bukan pemahaman beliau pribadi. Dan kita nggak akan disibukkan dengan perselisihan-perselisihan para ulama, dan kita nggak akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu fikih. Ya, karena ringkasnya buku ini saya juga akan sampaikan pembahasan demi pembahasan secara ringkas dengan harapan mudah difahami dengan baik dan benar. Dan Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi hafizahullah, seorang ulama berkebangsaan Mesir yang beliau alhamdulillah bertemu langsung dengan ulama hadis abad ini, berkebangsaan Albania, hijrah ke Suriah, dan terakhir di Yordania, Syekh Muhammad Albani rahimahullah. Jamaah sekalian, buku tersebut Al-Wajiz sesuai dengan namanya, ringkasan, membahas tentang pembahasan ilmu fikih yang sangat kita butuhkan. Dan uniknya para ulama ahli fikih hampir semuanya sepakat dari zaman dahulu sampai sekarang tanpa ada musyawarah terlebih dahulu. Mereka semua sepakat menjadikan dalam ilmu fikih pembahasan pertama adalah pembahasan tentang toharoh. Apa? Toharoh. Maka yang kita kaji sebelum kita sampaikan kaidah-kaidah dalam memahami air, saya akan sampaikan kepada para jamaah apa itu toharoh. Definisi toharoh. At-toharatu lughatan, toharoh secara bahasa, an-nadhafatu wan-nazahatu minal ahdath. Toharoh itu bahasa Indonesianya bersuci. Bersuci adalah at-taharatu an-nadhafatu wan-nazahatu, bersih dan suci dari berbagai macam hadas. Bersih dan suci dari berbagai macam hadas. Nanti saya jelaskan apa itu hadas ya. Wastilahan, dan secara istilah, raf'ul hadath au izalatun najas. Secara istilah, toharoh atau bersuci adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Baik, saya ulang ya. Toharoh bahasa Indonesianya apa tadi? Bersuci. Secara bahasa tadi apa? Bersih dan suci dari berbagai macam hadas. Jamaah, hadas itu adalah keadaan dan status seseorang. Keadaan dan status yang terjadi setelah apa? Buang air kecil, buang air besar, buang angin, termasuk junub dan hadas-hadas lainnya. Contoh, nanti para ulama merincikan dasar
Contoh hadas kecil itu buang air kecil. Cara menghilangkannya dalam pembahasan toharoh kita akan kaji dengan wudu saja. Ada hadas besar, diantaranya junub, seorang suami menggauli istrinya, atau perempuan sedang menstruasi, nah itu namanya hadas besar, junub. Nah jemaah sekalian, contoh, seseorang buang air kecil. Setelah buang air kecil, dia enggak wudu, tidak wudu, dia langsung sholat. Hukum sholatnya sah tidak? Sah tidak? Kenapa tidak sah? Karena dia masih apa? Hadas, dia masih berhadas. Allah enggak akan menerima sholat orang yang sedang berhadas sampai berwudu terlebih dahulu. Ada orang atau ada perempuan menstruasi, haid, datang bulan. Kemudian selesai datang bulan, dia enggak mandi wajib, cuma wudu saja. Setelah itu dia sholat. Apa hukum sholatnya? Sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Karena dia masih hadas. Cara menghilangkan hadas besar bagi perempuan yang selesai menstruasi bukan wudu, tapi apa? Mandi besar, mandi wajib. Jelas sampai sini? Jelas pembahasan masalah hadas? Itu hadas kecil, hadas besar. Pembahasan masalah toharoh adalah ilmu yang mengkaji tentang cara membersihkan, cara menghilangkan status hadas. Dan toharoh secara istilah, tadi sudah saya sampaikan, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Cara mengangkat hadas agar orang yang setelah buang air kecil sholatnya sah, dia harus ngapain tadi? Berwudu. Agar perempuan yang selesai menstruasi sholatnya diterima atau sah, dia harus ngapain? Suami dan istri yang setelah bergaul, berhubungan, kalau sholat mereka ingin sah, mereka harus ngapain? Mandi besar. Ini raf'ul hadas, mengangkat hadas. Dan inilah pembahasan-pembahasan yang dikaji dalam pembahasan toharoh. Jelas? Dan pembahasan toharoh juga membahas hilangkan najis. Apa itu najis? Apa itu najis? Bendanya. Seseorang buang air kecil, itu statusnya, keadaannya. Yang keluar ketika buang air kecil namanya najis. Berarti apa? Kalau seseorang misalkan dia sholat dalam keadaan jubahnya, bajunya kena cipratan air kencing, dia buang air. Setelah buang air kecil dia berwudu. Tapi disayangkan ketika dia buang air kecil tadi, cipratan kencingnya kena ke bajunya. Kemudian dia sholat, sah tidak sholatnya? Sah tidak sholatnya? Kenapa tidak sah? Padahal dia sedang hadas, bukan? Dia sedang hadas, bukan? Bukan, tapi ada apa? Ada najis hingga. Bedakan ya, ada hadas, ada najis. Hadas itu keadaan, najis itu benda. Jangan kebalik ya. Baju saya kena hadas dan saya sedang najis. Kenapa enggak sholat? Saya sedang najis. Lo kok sedang najis? Kenapa sedang najis? Ya, bukan itu pembahasan, bukan itu pemahamannya. Terbalik. Saya sedang hadas, baju saya kena apa? Bisa dipahami ya? Kalau masih kurang bisa dipahami, saya ulang lagi. Bisa dipahami semuanya? Baik, seputar definisi hadas dan najis dan definisi ilmu fikih, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Ya? Santri ini? Gak ada ya? Baik, nggak ada ya, insya Allah bisa dipahami ya. Baik, lanjut. Selanjutnya kita akan berbicara masalah hadas. Tadi hadas cara menghilangkannya dengan apa? Kalau hadas kecil berwudu. Kalau hadas besar dengan apa cara menghilangkannya? Mandi. Kemudian najis yang hinggap di baju, agar kita bisa gunakan lagi untuk sholat, dia harus diapakan? Cuci. Berarti berwudu, mandi besar, mencuci najis identik dengan sebuah media pembersih najis yang dinamakan dengan air. Maka pembahasan masalah toharoh ini adalah pembahasan yang mengkaji kaidah-kaidah dalam memahami air. Dan ini akan menjadi kaidah baku, yang dengan kaidah baku ini kita bisa menjawab berbagai macam pertanyaan masyarakat yang berkenaan dengan ini. Bagaimana cara memahami air?
Apa kaidah-kaidahnya? Kita sampaikan yang pertama. Kaidah yang pertama. Kaidah dalam memahami air yang pertama. Ini azan jam berapa azan? Hah? 7 lewat? 6. 6 apa 1? 1. Ada apa 6? Belum bahas fikih udah silang pendapat ini, Masya Allah ini. Alhamdulillah. 6, 1 ya. 3, Masya Allah ya. Ada 3 pendapat di kalangan jamaah al-mukhlisin ini. 3 ya, baik ya. 2, ada 4 pendapat ini, masih bingung ini, Masya Allah. Kaidah pertama. Minas sama'i aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Setiap air yang turun dari langit, setiap air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi, atau keluar dari dalam fahuwa tahurun, maka dia suci dan mensucikan. Maka dia suci dan mensucikan. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi, maka dia suci dan mensucikan. Tahur kata para ulama maknanya at-tahir wal mutahhir li ghairihi. Ya, tahur itu maknanya suci. Suci artinya dia tidak najis, mensucikan, bisa dipakai, dihafalkan ya. Maksud daripada mensucikan itu apa? Bisa dipakai untuk wudu, mandi wajib, dan memandikan jenazah. Ada istilah air suci mensucikan. Maksudnya apa? Dia suci, kena pakaian nggak masalah. Dia suci. Mensucikan maknanya tadi apa? Bisa dipakai buat apa? Wudu, mandi wajib, kemudian memandikan siapa? Memandikan jenazah. Ini makna daripada mensucikan. Maka setiap air yang turun dari langit dan keluar dari dalam bumi, maka dia suci, tidak najis, dan mensucikan, bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk mandi wajib, dan bisa dipakai untuk memandikan jenazah. Contoh air yang turun dari langit, pasti jawabannya hujan. Yang gampang ya. Air langit apa? Hujan udah tadi saya jawab. Yang kedua apa? Hah? Embun. Kita mengumpulkan embun di malam hari, terkumpul 1 gelas misalkan, maka dia air langit. Dia suci dan mensucikan. Apalagi selain embun? Air salju. Di Tanjung Priuk turun salju misalnya. Tanda-tanda akhir bulan ya. Akhir zaman maksudnya ya. Turun salju, kita kumpulkan salju, kita cairkan. Ketika cair dipakai buat wudu, boleh tidak? Boleh tidak? Ya? Air banjir. Ini ada pembahasan, disimpan nanti tanya lagi nanti ya. Ditanyakan buat sesi tanya jawab. Penting ini, Masya Allah, bagus sekali. Air banjiran gimana nih? Ada yang wudu pakai air banjiran repot ya. Apalagi air langit selain air hujan, salju, embun, ada lagi? Air laut dari langit. Berarti bumi ketika mulai diciptakan kering itu, nggak ada airnya itu. Wah, gimana nih pemahamannya? Contohnya apa lagi? Ada di beberapa negara terjadi hujan es batu. Maka es batu yang turun dari langit dicairkan, dipakai buat wudu, pakai buat mandi wajib, pakai buat memandikan jenazah, sah, gak masalah. Karena air langit itu suci. Baik. Sudah azan ya? Baik, kita jeda azan dulu. Setelah azan kita lanjut. Jadi kita nanti setelah sholat isya sudah selesai. Jadi jangan kemana-mana, jangan pulang dulu ya. Kita setelah azan kita akan teruskan sebentar insya Allah. Dan jika ada pertanyaan dipersiapkan dari sekarang, kita akan jawab semampunya insya Allah. Fadhal.
Cek satu. Cek satu. Setiap air yang turun dari langit seperti air hujan, air salju, kemudian es batu, embun, maka dia suci dan mensucikan. Kita menampung air hujan, misalkan di sebuah ember, ternyata air hujan agak sedikit keruh, murni, bukan bawaan embernya, bukan juga campuran dari atap rumah, tapi murni air hujan. Kita tampung di lapangan, air hujan ternyata warnanya agak keruh. Boleh dipakai buat wudu? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, karena memang aslinya seperti itu. Allah ciptakan, dia suci dan mensucikan. Es batu kita cairkan atau salju kita cairkan, warnanya tidak bening seperti air-air biasanya, agak sedikit mensucikan. Ya, begitupun air bumi. Contoh air bumi apa? Air punya bumi, keluar dari dalam bumi apa? Lautan dulu. Jelas sekali, 2/3 bumi ini lautan. Yang kedua apa? Sungai. Ketiga apa? Sumur. Ini nama-nama air, gampang pertanyaannya ya. Sumur. Kemudian apa? Mata air dan seterusnya. Air terjun langit apa bumi ini? Bumi apa langit? Tapi dia terjun loh. Dibilang bumi tapi dia terjun. Dibilang dari langit tapi dia dari bumi. Jadi air terjun, air bumi. Semua air bumi, begitupun air langit, apapun warna, rasa dan baunya, ketika memang itulah asli penciptaan dari Allah, maka dia suci dan mensucikan. Air langit, apakah sebelumnya pernah tawar lalu terjadi pergantian secara kimiawi kemudian menjadi asin misalkan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala sejak awal menciptakan laut sudah asin. Warnanya beragam, ada yang kebiruan, ada yang indah ya, hijau terang, ada yang biru muda, biru tua, ada yang kecoklatan, ada yang agak kehitaman. Hitam dalam artian murni lautnya, bukan hitam-hitam sekitar selokan-selokan yang ada. Itu udah jauh sekali statusnya. Nah, maka air yang turun dari langit dan asli keluar dari bumi, dia bagaimanapun kondisi rasa baunya dan warnanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48. Dalam surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan kami telah turunkan air dari langit, tahura maknanya suci dan mensucikan. Allah sendiri yang merekomendasikan, Allah sendiri yang mengatakan bahwa air langit itu suci mensucikan. Di antara bentuk air langit, hujan, baik hujan buatan maupun hujan asli. Dan sejatinya hujan gak ada yang buatan, semuanya milik Allah, semuanya dari Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam itu maknanya Allah itu yang menciptakan alam dan Allah yang mengatur alam semesta. Termasuk terjadinya hujan dengan izin. Terjadinya hujan dengan izin siapa? BMKG atau Allah? Allah. Kita sekarang membuat teknologi canggih pendatang hujan. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bakal hujan. Nah, Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan air yang suci dan mensucikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang air laut. Jamaah sekalian, ketika para sahabat bertanya tentang status air laut, laut itu kan rasanya asin, warnanya kebiruan, tidak seperti air sumur, tidak seperti air PDAM kalau zaman sekarang. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang status air laut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan bangkainya apa? Halal. Laut itu suci airnya dan bangkainya halal.
Dari hadis yang mulia ini diambil kesimpulan bahwa air laut itu suci dan semua air-air bumi itu suci. Bangkainya pun halal. Semua hewan-hewan asli laut, asli air, bentuknya nggak mesti ikan, apapun bentuknya. Selain ikan apa di laut itu dan di sungai? Ada gurita, penyu, putri duyung. Nggak ada putri duyung, ikan duyung adanya, ya, paus, terumbu karang. Kalau doyan makan itu, kalau doyan. Rumput lautnya, semua yang ada di hewan-hewan, maaf ya, hewan-hewannya saja. Semua hewan-hewan yang ada di laut dan hewan-hewan asli air, maka dia halal untuk dikonsumsi bangkainya. Karena semua hewan-hewan asli air matinya pasti bangkai. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW tentang masalah air sumur. Rasulullah SAW bersabda tentang masalah air sumur. Apa kata Nabi SAW? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Di zaman Nabi SAW ada sumur namanya sumur Budha'ah. Sumur Budha'ah ini sumur yang karena letaknya di dataran rendah, terbiasa kena aliran-aliran limbah rumah tangga. Kejatuhan ke dalamnya darah menstruasi, kejatuhan ke dalamnya daging anjing, kejatuhan di dalam. Tapi air di sumur tersebut tetap jernih, tetap pada kemutlakannya, tetap pada sifat aslinya. Warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya nggak berubah. Apa kata Nabi SAW? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air sumur tersebut adalah suci, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Begitupun Nabi SAW mengajarkan kita doa iftitah. Apa iftitah? Doa yang kita ucapkan kapan ini iftitah? Al-Fatihah ketika sholat. Apa yang Nabi SAW ucapkan? Kan banyak redaksi ya. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Redaksi yang berikutnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ada kutipan di doa tersebut Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, es dan juga salju. Tersebut membuktikan bahwasanya air-air yang kita sebutkan tadi, asli langit maupun asli bumi, mereka semua suci dan mensucikan. Bagaimanapun dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi wajib, dan bisa dipakai untuk memandikan jenazah. Baik, ada pertanyaan seputar ini? Tadi ya? Oh baik, silakan. Naam. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Baik, selamat. Saya mau nanya, anak kan kerja di es krim. Kalau salju dari mesin apakah suci juga Ustaz? Salju dari apa? Dari mesin. Mesin, baik. Jadi ya? bukan salju alam. Ya. Salju dari mesin termasuk air yang dihasilkan dari AC. Dari blower. Ya. Blower ya. Ditampung bening. Bening, jernih, dingin. Tinggal kasih sirup itu. Masya Allah, apa hukumnya? Air AC dan air salju yang para ulama, ketika memang dia berwujud air, dikembalikan kepada hukum asal, dia suci dan mensucikan pula. Kecuali kalau misalkan airnya ini ada perubahan-perubahan unsur, baik unsur yang dimaksud unsur warnanya, rasa maupun baunya, sehingga tidak layak dikatakan sebagai air asli, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci meskipun dia tidak najis. Contoh, air hasil dari AC tadi tapi berminyak, airnya berminyak. Yang namanya air, sifat aslinya nggak ada minyaknya, tapi air AC ini dia berminyak, maka air tersebut bercampur dengan unsur minyak, suci bertemu dengan suci dan berubah unsurnya, maka air AC yang berminyak tersebut hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia suci tapi nggak bisa dipakai buat wudu, nggak bisa dipakai buat mandi wajib. Jelas? Baik. Tadi pertanyaan antum banjiran. Baik, apa hukum air banjiran, jemaah?
Suci apa najis air banjiran? Suci, alasannya apa? Ya, karena begini, air banjiran ini kan air yang dihasilkan dari air hujan, lalu karena selokan gak kuat menampung, akhirnya meluber. Volume air hujannya lebih banyak daripada air selokannya. Air di selokan Jakarta Utara ya, banyak najisnya, kita yakin banyak najisnya karena dia limbah rumah tangga. Air najis bercampur dengan air hujan yang dominan. Faktanya ketika air hujan begitu banyak memenuhi selokan-selokan yang ada, air hujannya berwarna hitam, air banjirannya berwarna hitam atau bening? Bening dia, bukan hitam. Hitam warna selokannya. Ketika dia sudah mulai banyak air hujannya, kita lihat banjirannya itu warna coklat, bukan hitam malah. Coklat itu dihasilkan dari tanah, pasir, aspal. Maka di sini kaidahnya, ini pada kaidah yang kedua nanti sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, trailernya saya sampaikan ya, spoilernya saya sampaikan. Bahwa air yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci dan berubah unsurnya, maka dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Maka air banjiran, kita kecipratan air banjiran, nggak perlu ganti baju. Dia suci, tapi jangan dipakai buat wudhu. Kan masih ada air masjid. Jangan pakai jumpa, alhamdulillah ya. Masya Allah. Tayyib. Jelas ya? Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Atau mau saya tanya balik ini? Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Gimana? Ibu-ibu ada mic-nya ya? Gak ada mic-nya? Gimana? Bisa dikasih kali mic panitia gimana? Mungkin. Siapa tahu ada yang mau nanya ibu-ibu ya? Hah? Udah ada? Belum ada? Belum? Ibu-ibu kita berikan kesempatan buat bertanya. 2 kalau ada. Kalau tidak ada kita sudahi. Kita utamakan sesuai dengan materi. Kalau tidak, di luar materi pun jika bisa kita akan jawab. Silakan. Ada? Mau nanya apa, bingung. Takut kepanjangan jawabannya ya. Mudah-mudahan gak ada pertanyaan. Baik, ada ibu? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada ya. Gak ada ya. Alhamdulillah. Baik, insya Allah pertemuan selanjutnya bulan depan semoga Allah berikan kemudahan. Saya akan sampaikan faidah-faidah seputar hadis tentang laut. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Kita akan berikan faidah-faidah seputar ini pertemuan selanjutnya, dan mohon materi-materi yang sudah kita kaji di hari ini dimurojaah dengan baik, dihafalkan untuk memudahkan kita memahami materi selanjutnya. Dan juga insya Allah kita akan masuk kepada kaidah dalam memahami air yang kedua. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk melanjutkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.